Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ramadan, NIM O01181041 dari kelas B. Pada video kali ini saya akan mereview tentang materi tenis lapangan. Yang pertama yaitu tentang pengertian tenis lapangan adalah olahraga yang biasanya dimainkan antara dua pemain atau antara dua pasangan masing-masing dua pemain. Setiap pemain menggunakan raket untuk memukul bola yang terbuat dari karet. Tujuan permainan adalah memainkan bola dengan cara tertentu sehingga pemain lawan tidak dapat mengembalikan bola tersebut. Selanjutnya yaitu tentang sejarah. Sejarah permainan tenis lapangan diadakan dari tahun 1877 sampai sekarang dan awalnya terdapat pada kota London. Pada akhirnya muncullah aturan Federasi Tenis Lapangan Internasional yang memecahkan situasi tersebut di tahun 1924, dan hal ini menjadi salah satu alasan mengapa olahraga mulai berkembang dan keberadaan klub menjadi semakin banyak, sehingga tahun 1988 olahraga ini menjadi sebuah ajang olimpiade di Seoul. Hingga akhirnya tenis lapangan ini menjadi olahraga yang internasional yang dapat memecahkan situasi perlombaan dalam ajang olahraga mulai sehingga dapat berkembang menjadi salah satu permainan klub internasional. Untuk organisasi tenis lapangan adalah PLTI, Persatuan Lawn Tennis Indonesia, dan ITF, International Tennis Federation. Materi yang selanjutnya yaitu teknik memegang raket. Yang pertama, continental grip. Caranya itu tangan memegang raket dengan telapak tangan berada di atas raket dan ibu jari memanjang di bagian muka gagang raket. Yang kedua, eastern grip. Cara melakukan genggaman eastern grip adalah tangan kiri memegang layar raket, kemudian tangan kanan memegang gagang raket. Pegangan tangan kanan antara ibu jari dan telunjuk membentuk huruf V. Pegangan ini seperti orang berjabat tangan. Yang ketiga, western grip. Cara melakukan western grip ialah tangan memegang raket dengan telapak tangan berada di bawah gagang. Ibu jari berada di samping gagang, demikian pula jari-jari lain juga merapat di gagang di samping gagang raket. Materi yang selanjutnya yaitu teknik pukulan. Yang pertama, ground stroke forehand. Cara melakukannya yaitu posisi siap dengan kaki dibuka selebar bahu, lutut sedikit menekuk. Kemudian setelah posisi siap, gerakan backswing atau mengayunkan raket ke belakang. Setelah raket diayunkan, kemudian gerakan yang selanjutnya yaitu impact, memukul bola. Setelah memukul bola, gerakan follow through untuk gerak lanjutan. Setelah itu kembali ke posisi siap. Selanjutnya ground stroke backhand dengan awalan yang sama, yaitu posisi siap, kaki dibuka selebar bahu dan lutut sedikit menekuk. Yang kedua, ayunkan lengan ke belakang, kemudian impact, memukul bola. Setelah memukul bola, kembali ke posisi siap, posisi semula. Teknik yang ketiga yaitu service. Yang pertama, posisi siap, berdiri di belakang garis baseline dengan kaki kanan di depan dan kaki kiri di belakang secara sejajar. Yang kedua, lemparkan bola ke atas depan, dilanjutkan dengan gerakan backswing, mengayunkan raket ke belakang. Kemudian setelah bola sedikit turun, lakukanlah gerakan impuls atau memukul bola. Selanjutnya, biarkan tangan yang memegang raket mengayun ke samping kiri bawah, kemudian langkahkanlah kaki kanan ke depan guna menjaga keseimbangan. Kemudian kembali ke posisi siap untuk memukul bola dari lawan. Materi yang selanjutnya yaitu skor. Tentang perhitungan skor, pada umumnya untuk pertandingan internasional akan memainkan 3 set.
Walaupun terkadang dalam permainan ganda atau tunggal putra memainkan 5 set. Dalam permainan 3 set, pemain atau tim yang meraih kemenangan 2 set terlebih dahulu akan menjadi pemenang. Yang pertama, saat mencetak poin, pemain tidak langsung mendapat satu game. Satu game didapat setelah mencetak beberapa poin terlebih dahulu, atau yang sering disebut dengan poin kecil. Yang kedua, poin kecil dimulai dari angka 0-0. Jika pemain mencetak poin, maka skor akan menjadi 15-0. Poin selanjutnya akan menjadi 30-0 dan poin selanjutnya lagi akan menjadi 40-0. Yang ketiga, deuce dilakukan jika skor kedua pemain sama kuat, yakni 40 melawan 40. Selama satu permainan, pemain harus memenangkan 6 game dan akan dianggap memenangkan pertandingan apabila skor 6-0. Yang keempat, jika permainan sama kuatnya, yakni 6 lawan 6, maka akan diadakan game ke-7 dan dilakukan poin kecil tie break menggunakan skor kecil 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Apabila skor mencapai 40 melawan 40, dinamakan deuce dalam istilah tenis lapangan. Pemain harus memenangkan 2 poin lagi untuk memenangkan permainan. Pemain yang memasukkan bola ketika kedudukan masih deuce mendapatkan nilai unggul, atau istilahnya edge atau advantage. Namun jika pemain yang melakukan servis yang memperoleh nilai disebut dengan add-in, dan jika penerima yang menerima poin disebut dengan add-out. Untuk memenangkan dalam satu set, Anda harus memenangkan 6 game dengan selisih 2, terkecuali menggunakan tie break. Anda dapat memenangkan pertandingan dengan skor 6 melawan 4, 6 melawan 3, 6 lawan 2, 6 lawan 1, dan 6 lawan 0. Tetapi tidak berguna untuk 6 lawan 5. Jika skor 6 lawan 5, maka game tambahan akan dimainkan sampai salah satu pemain unggul 2 game dan skornya menjadi 7 melawan 5, 8 melawan 6, dan 10 melawan 8. Dalam sistem tie break digunakan untuk mencegah jumlah set yang terlalu banyak, dan pada umumnya digunakan sistem 12 poin. Jika game mencapai 6 melawan 6, pemain pertama harus meraih 7 poin dengan selisih poin 2 poin dengan lawan untuk memenangkan set, dan akan berakhir dengan skor 7 melawan 6. Materi yang selanjutnya yaitu pukulan volley forehand dan backhand. Pukulan ini dilakukan ketika bola tenis belum memantul di lapangan. Pukulan volley biasanya dilakukan setelah pukulan smash. Pukulan volley dapat dilakukan dengan teknik forehand atau teknik backhand. Caranya yaitu ketika bola datang ke arah tangan, arahkan tangan yang memegang raket dan badan menjemput bola. Diikuti dengan langkah. Saat memukul bola, gunakanlah pergelangan tangan dan posisi raket agak terbuka. Bola dipukul sebelum memantul di lapangan. Ya, sekian video dari saya. Apabila ada kurang dan salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.